Salam pendidikan untuk kita semua. Kita akan membicarakan faktor pendorong integrasi sosial. Faktor pendorong di dalam integrasi sosial yang kita bicarakan di sini ada 7 faktor. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Kalau yang dimaksud dengan toleransi terhadap kebudayaan adalah merupakan suatu sikap yang mampu memberikan kebebasan kepada kebudayaan-kebudayaan yang saling berbeda untuk tumbuh berkembang di dalam kelompok masing-masing. Dalam hal ini ada 4 sikap yang harus kita perhatikan sehingga toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda itu bisa berhasil di dalam masyarakat. Yang pertama, menghargai hasil kebudayaan setiap suku bangsa. Maksudnya, apapun yang menjadi wujud pertumbuhan perkembangan budaya setiap suku bangsa, di dalam perbedaan itu ada kemampuan untuk saling menghargai. Yang kedua, menghormati setiap kelompok masyarakat yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadat masing-masing. Maksudnya di sini bahwa di dalam masyarakat kita yang heterogenitas, termasuk heterogenitas di dalam budaya, maka setiap kelompok masyarakat atau setiap kelompok budaya tersebut di dalam interaksi sosialnya ada kemampuan untuk menghormati setiap kelompok masyarakat di dalam melaksanakan apa yang menjadi adat istiadat masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, mempelajari dan mendalami seni budaya bangsa sesuai minat dan kesenangan. Maksudnya di sini adalah keinginan untuk bisa mempelajari lintas budaya, memahami lintas budaya, mendalami lintas budaya adalah merupakan suatu faktor yang mendorong kita untuk bisa mengerti akan perbedaan-perbedaan budaya tersebut. Dan kita bisa mengerti identitas-identitas budaya di dalam setiap kelompok masyarakat itu sendiri. Yang keempat, memahami keragaman budaya bangsa Indonesia serta mempertahankannya. Sebagai negara yang beraneka ragam, yang heterogenitas, termasuk salah satunya heterogenitas budaya, adat, kebiasaan, dan lain sebagainya. Kita harus mengakui bahwa itu adalah merupakan suatu identitas bangsa Indonesia sebagai negara yang berbineka. Dan itu adalah merupakan suatu kebanggaan sebagai bagian daripada kekayaan budaya yang harus kita pertahankan. Nah, dengan keempat sikap ini yang bisa berkembang di masyarakat akan mendorong terciptanya integrasi sosial. Faktor yang kedua adalah kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Maksudnya di sini, di dalam proses ekonomi, setiap orang tanpa melihat latar belakang apakah berbeda agama, suku, budaya, dan lain sebagainya, memiliki kesempatan yang sama untuk bisa maju dan berkembang di dalam proses ekonomi itu sendiri. Salah satu contoh, di dalam kesempatan memperoleh pekerjaan. Setiap masyarakat itu di dalam memperoleh pekerjaan harus memiliki kesempatan yang sama. Yang ketiga adalah faktor sikap positif terhadap kebudayaan lain. Jelasnya, setiap unsur budaya memiliki kelemahan dan kelebihan di dalam masyarakat itu sendiri. Kelemahan di dalam budaya yang satu bisa menjadi kelebihan di dalam kebudayaan yang lain.
dan begitu sebaliknya. Atau umpamanya, sesuatu yang dianggap baik di dalam satu kebudayaan, di dalam kebudayaan yang lain belum tentu seperti itu. Artinya, di dalam segala kekurangan dan kelemahan itu, kita harusnya memiliki sikap positif sehingga akan melahirkan perilaku-perilaku positif di dalam keberagaman budaya itu sendiri. Faktor yang keempat adalah adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Maksudnya di sini bahwa pelaksana kekuasaan atau pemerintah harus mampu memberikan kesempatan dan melindungi kesempatan daripada golongan-golongan minoritas di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kelompok minoritas itu tidak menganggap dirinya sebagai kelompok yang tersisihkan, kelompok yang tertindas, tetapi kelompok minoritas maupun mayoritas dianggap memiliki hak yang sama di dalam perbedaan ataupun keanekaragaman. Yang kelima adalah adanya unsur dalam kesamaan budaya. Unsur-unsur kesamaan di dalam budaya yang berbeda bisa saja muncul. Kesamaan unsur-unsur di dalam perbedaan dapat dijadikan menjadi suatu faktor pengikat di dalam perbedaan itu sendiri. Sehingga persamaan unsur-unsur bisa menekan dan bahkan menghilangkan perbedaan-perbedaan yang bisa mengancam integrasi sosial itu sendiri. Jadi dengan mendahulukan kesamaan unsur-unsur budaya di dalam perbedaan menjadi faktor pengikat interaksi sosial dalam menuju integrasi nasional. Yang keenam adalah adanya perkawinan campuran atau yang sering kita kenal dengan istilah amalgamasi, di mana perkawinan campuran, apakah itu percampuran suku, etnis, dan lain sebagainya, yang diikuti dengan adanya percampuran unsur-unsur budaya yang berbeda. Nah, amalgamasi atau perkawinan campuran ini adalah salah satu tindakan yang melakukan integrasi sosial, integrasi budaya, dan lain-lain sebagainya. Maka dengan jelas bahwa perkawinan campuran merupakan proses integrasi sosial. Yang terakhir adalah adanya musuh bersama dari luar. Nah, maksudnya di sini musuh bersama dari luar, di dalam perbedaan itu kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik suku, budaya, dan lain sebagainya, memiliki kepentingan atau kebutuhan yang sama terhadap hal-hal yang mempengaruhi mereka dari luar. Umpamanya, di dalam keberagaman adat istiadat budaya bangsa Indonesia, unsur-unsur dari luar negara Indonesia ada yang dianggap bisa mempengaruhi atau memberikan pengaruh-pengaruh negatif terhadap identitas kebersamaan secara nasional, sehingga di dalam keberagaman tersebut ada usaha-usaha membuat suatu kesepakatan, membuat suatu konsensus untuk mempertahankan identitas internal terhadap pengaruh-pengaruh eksternal yang bersifat negatif. Jadi, ketujuh unsur ini adalah merupakan faktor pendorong yang bisa menciptakan integrasi sosial dan nasional. Sekian, terima kasih.